Siapa sangka punden ini menyimpan batu yoni yang bercerat naga raja, berelief Garuda dan ragam hias lontar. Terlepas itu, ada hal yang bikin merinding Bolo. Batu yoni ini pernah dicuri dan dibawa ke Bali. Namun anehnya saat berada di sebuah kapal, yoni ini hilang dan keesokan harinya warga kaget karena batu yoni ini kembali ke lokasi semula. Terkait kejanggalan itu juga ada kepercayaan lain. Konon siapa saja yang mengangkat batu manggis ini akan mendapatkan sial. Di Bali mereka, atau saya mereka dibatasi, mereka di pertama le, kasih nomor toke ini loh. Banter. Kan ini sengkahan tu asal bikin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan belusukan kali ini saya mengunjungi sebuah punden keramat yang terlihat cukup sederhana, namun di dalamnya menyimpan sebuah benda arkeologi yang sangatlah penting di masa kerajaan kuno. Pohon asem yang batangnya menembus atap punden serta latar belakang hamparan sawah hijau menyatukan suasana magis serta ketenangan di lokasi punden ini. Siapa sangka punden ini menyimpan batu yoni yang bercerat naga raja, berelief Garuda dan ragam hias lontar. Tak hanya itu, ada benda arkeologi lain seperti pasangan dari batu yoni, yakni batu lingga yang berada tegak di sampingnya. Di antara batu lingga dan yoni terdapat juga balok batu candi, batu pipisan, batu pemberat timbangan yang berbentuk manggis. Namun yang terlihat paling istimewa dari benda arkeologi ini yaitu batu yoni. Bahwa kita tahu batu yoni merupakan unsur magis sakral dan simbol pemujaan Hindu Siwa. Dalam agama Hindu, batu yoni melambangkan kemaluan wanita atau Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa, yang merupakan lambang kesuburan. Batu yoni sering ditemukan bersama dengan batu lingga yang melambangkan Dewa Siwa, dan keduanya melambangkan kesuburan dan keseimbangan alam semesta. Terlepas itu, ada hal yang bikin merinding Bolo, bahwa mitos yang berkembang menyebutkan batu yoni ini pernah dicuri dan dibawa ke Bali. Namun anehnya saat berada di sebuah kapal, yoni ini hilang dan keesokan harinya warga kaget karena batu yoni ini kembali ke lokasi semula. Terkait kejanggalan itu juga ada kepercayaan lain, yaitu adanya sebuah batu manggis yang dianggap mempunyai daya magis cukup kuat. Konon siapa saja yang mengangkat batu manggis ini akan mendapatkan sial. Dari cerita itu semua, semoga kita bisa mengambil hikmah dan intisari yang positif, bahwa benda-benda peninggalan leluhur ini haruslah kita jaga agar generasi penerus bangsa bisa mengetahui kehebatan leluhur kita dan agar eksistensi kebesaran bangsa tetap terjaga. Nah, jadi kali ini kita sudah sampai di lokasinya ya Bolo, berada di Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Nah, di desa ini ada sebuah peninggalan yang sangat kuno sekali di masa era Kerajaan Singasari begitu. Nah, di sini lokasinya Bolo, di samping rumah warga. Nah, tepatnya ini di area persawahan juga ya, bisa dikatakan seperti itu, agak menjorok ke belakang. Lokasinya berada di area bercungkup begitu Bolo. Nah, di dalam bangunan bercungkup ini ada beberapa peninggalan arkeologi ya, baik itu batu yoni dan berbagai artefak lain yang sangat luar biasa, yang motifnya itu
bagus sekali bolo. Mbah, paring asma sinten Mbah? Pak Kirit. Mbah Wakirin. Nggih. Ten wingking menika watu napa Mbah? Arane. Sing ageng niki wau. Nggih. Beri. Watu beri. Manuk beri. Oh. Minangka napa manuk di anu niki. Hah? Garuda. Garuda. Resile anu nika nggih ketingal sae. Nggih, sowae watune. Lah niku pun dibetot tiyang. Oh, nate dibetot Di Bali mriku. Terus, Mbah? Atau soalnya mereka dipatoti, terus mereka dibetot malih. Kepagian dan perempuan. Dipatot tiyang katanya demikian. Ngawaune mendete boten lan kecemat. Ical. Nggih. Dicolong. Ditolong ngono. Ana mriku lho. Ini makam. Asline niku ten pundi? Panggene. Ana makam iki di gereja. Sing rumbuk niku. Nggih. Dene gereja ne makam iki. Laune. Sedoyo napa sing batu kotak tok niku? Ning kotak niku tok. Nek sing wungkul dawa niku kalih manggis niku. Oh, gile aja. Nggih niku ten mriku. Nggih. Oh, nggih. Layah. Nggih layah nggih Mbak. Malah anu leg-lege. Tapi ngono jane. Lah nggih Karo sing gua. sing gua jaket nggih tengah kedokan niku biyen tapi gak ketemu gambar saiki. Wah, arek kapan Solo. Oleh lamaan. Napa sakrale ten nggen niki, Mbah? Sakrale napa, Mbah? Kemerat. Nate dipanggi-panggi napa ngoten to mriki? Lho. Nek tasik enten nomor-nomor. Napa toke ini lho. Banter mriki. Kakak iki sing kantuk asal ndek mriki. Ngoten. Nggih. Nek kanggene anu menate. Nggih. Manggi napa-napa. Tapi sering damel incaran pencuri ngoten niku nggih niki. Watune niki. Nggih pingin kan. Beri niku ndugi sing gambare wonten sayape niku ta. Beri niku napa sih, Mbah? Nek bahasane kuno niku. Bahasane Burung Garuda lho Mas. Oh niku arane beri. Manuk Garuda. Punden beri ngoten nek tiyang mriki. Oh, boten nggih. Mbah, Sing ngomong Mbah Kempro. Sing baune anu gawe terengan kan watu niku nggih Mbah Kempro. Waktu niku lho saking laune kan enten sarean niku. nggih. Ngoten nggih. Ilang ku lho Mas. Oh, Anu timbangan aja bae dibaleni malih. nggih nggih. Terus akeh iya Pak. Terus dibaleni. Oh, disimpen mriki. Nggih. Mbah Jembrong namine. Mbah Kempro. Rose sing Niki pundene desa napa niki? satu. Nggih niki pundene nggih. Nggih. Lho kali. Kalih, tunggale pundi? Oh. Menenya Bangatia. Ada makame nek mriku. Napa niku ngadiah nggih Mbak? Bangatia. Tapi ya wonten sing ngelola mercae wonten makam keluarga. Nggih. Yuswa pinten jenengan niki? Yuswane pinten? Kula ta. Paling nggih 80-an mriku. Supe. Wonten nggih mboten balu nggih songo pe. Wih. Sehat terus Mbak nggih. Sehat terus. Nggih, paringi panjang umur malih. Lho wong kula nggih rada tasik katenge mantuk niku. Kula memrewan gawe niku ya. Nggih. Nggih sekitare mriku. Nggih. Kula nggih gawe sapi niku. Nggih. Gawe sapi. Nggih. Nah niku pon niku nggih bongkari tobat-tobatan gene ratosan niku kula bang reman damel nek sapi ni tonggo-tonggo niku. Lang Semeratnya menangi londo Jepang. nggih. Tapi nggih pun kandhen Juliana kinangan
Sing sinten anune ratune, nek piye tok ano, tak di ratu. Nggih. Nggih, Mas. Ora sing menangi nek ono. Nggih. Andeng mriki terus 30 tahun. 3,5. 30,5 tahun. Iku menangi nggih. Mantuke boyongan iki lho. Tobatan itu bongkari. Betul motor kayak di bekoni itu baik nih motor tank ngaran. Nah, mari kita akan coba melihat Bolo ya, seperti apa peninggalan arkeologi yang ada di lokasi ini. Nah, jadi kita coba akan masuk. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 rahayu. Nah, di sini Bolo terlihat ada batu yoni yang sangat luar biasa bentuknya. Ada ular naga ya di bawah ceratnya dan bermotif cukup luar biasa di sini di bagian ceratnya ya. Nah, ada juga batu lingganya Bolo di sini. Batu lingga terlihat di sini. Ada batu pipisan juga. Dan di sini dinaungi pohon asem ya Bolo. Itu terlihat dari atas. Ada pohon asem ditembuskan di bagian atap dari cungkup ini. Nah, memang batu ini mengindikasikan hal yang cukup kuat begitu di masa kuno, di mana batu yoni ini diduga pada era masa kerajaan Singasari. Hal itu dikuatkan dari motif yang ada di yoni ini Bolo. Nah, di sini kita lihat ya, ragam hiasnya cukup ramai sekali. Ada di sini seperti Garuda ya, ada motif unik. Ini ada seperti sayapnya, dan di sini ada batu manggis ya. Batu manggis ini biasanya difungsikan sebagai timbangan ya di masa kuno. Nah, di bawahnya ini ada batu kotak, balok kotak, dan di sini ada batu unik lagi ya, seperti ada cekungannya begitu Bolo. Nah, ini ada batu pipisan yang terpecah-pecah, ada yang ukurannya kecil, ada sedang, dan ada yang besar. Dari ketiga batu pipisan ini sudah terpecah separuh ya, pecahannya sudah tidak ada, hanya tinggal satu sisi bagian begitu Bolo. Nah, di sini di bagian belakang tidak ada motif yang cukup detail, namun di sebelah kiri ya, di sini di sisi sini ada motif ya seperti Garuda begitu ya Bolo. Ada sayapnya begitu. Lalu di dalamnya ini terlihat banyak sesajian-sesajian begitu Bolo. Dan ini lubang menuju yang untuk mengalirkan air suci tersebut ya Bolo. Terus di sebelah sini tidak ada motif, sama seperti yang belakang. Apakah ini angka tahun ya Bolo, atau hanya sekedar motif hiasan begitu? Mungkin ada yang lebih tahu ya Bolo. Terus di bagian bawah dari ceratnya ini ada sebuah ukiran batu di sini ya, naga, ini motifnya naga. Nah, dari beberapa informasi yang saya dapat dari para ahli arkeologi tentang peninggalan sejarah, itu menyebutkan bahwa batu yoni yang ada naga itu menguatkan dugaan untuk di apa ya namanya, seperti bisa dikatakan dikhususkan untuk wanita, sosok wanita. Jadi mungkin untuk pendarmaan di tempat suci seperti percandian ataupun tempat peribadatan ya. Dan ini dikhususkan untuk wanita begitu Bolo. Karena apa? Dari hiasan naga ini tidak ada jenggotnya begitu Bolo di bawahnya. Nah,
Benda ini sangat penting di masa kerajaan karena ini bagian yang dipuja. Jadi batu lingga ya, ini pasangannya, dan yoni ini memiliki filosofi yang cukup kuat yang menjadi pemujaan di masa itu ya Bolo. Nah, seperti ini. Jadi menguatkan dugaan ini di masa era Singasari, karena hal itu dilihat dari motif yang ada di yoni ini. Nah, terus dari mitos yang ada juga menyebutkan bahwa batu ini pernah dijual dan sudah sampai di perjalanan menuju ke Bali di laut. Saat di kapal itu konon batu ini itu ada yang melihat ya, ditutupi begitu Bolo, namun ternyata hilang Bolo. Ini sangat di luar nalar ya. Memang cerita-cerita seperti itu selalu ada kaitannya di tempat-tempat sakral ataupun benda-benda kuno di masa kerajaan. Jadi tidak boleh disepelekan Bolo ya. Iya Kang, halo Kang. Iya, gimana Kang? Jadi di sini saya bersama rekan juga ya. Ini dari Jombang Kang ya. Iya, Jombang Kang. Kalau saya dari sini sendiri, ini kita tadi bertemu di jalan dan tidak sengaja ternyata kontennya sama. Untuk kontennya itu tentang sejarah juga Kang Iya, ya. sama tentang sejarah juga Kang. Namanya Telusuri Nusantara Kang, saya subscribe teman-teman. Jenengan apa Kang? Saya Wafaar dan juga klinik YouTube, klinik TV. Klinik TV. Klinik TV Yang suka belusukan ke tempat-tempat yang mempunyai daya magis ataupun benda-benda arkeologi ya. Iya, biasanya. bener Kang. Nah, di sini ada Batu yoni. batu yoni Kang ya. Nah, untuk batu yoni ini saya juga sudah meneliti dan juga membaca beberapa artikel dan menanyakan juga pada sejarawan dan juga arkeolog gitu Kang ya. Jadi saya sedikit lebih tahu lah. Tapi tadi sudah dijelaskan Kang. Sudah ya. Jadi batu yoni ini merupakan, katanya itu adalah tempat pendarmaan dari seorang putri raja atau mungkin seorang yang cukup spesial. Jadi bentuk yoninya cukup menarik Kang. Oh begitu, karena ragam hiasnya cukup ramai sekali dan indah sekali ya. Iya. Ini memanifestasikan bahwa batu yoni ini diperuntukkan untuk sosok yang sangat penting di masa kerajaan, entah itu sosok putri raja atau istri raja begitu ya. Iya benar, dan juga mungkin bisa juga seperti orang yang cukup spesial lah untuk kerajaan, berjasa untuk kerajaan. Nah, kalau dilihat Kang di sini dari cerat yoni depannya berbentuk naga ya. Seperti kalau di Jombang seperti di yoni gambar Kang. Nah, kalau di yoni gambar itu ada jenggotnya. Itu berarti tempat pendarmaan seorang laki-laki atau mungkin raja atau mungkin yang lain ya. Cuman itu laki-laki. Kalau pernah ke Tribhuwana Tunggadewi, nah kalau Tribhuwana Tunggadewi itu perempuan, tidak ada jenggotnya, seperti yang ada di depan kita ini. Untuk naganya tidak ada cerat yoninya. Jadi ini salah satu pengetahuan baru Kang bagi saya sendiri ya. Iya. Terkait adanya motif-motif di batu-batu yoni begitu. Terus di sini juga ada fakta yang mengejutkan Kang. Sebenarnya zaman dahulu menurut cerita tutur warga terdapat sebuah aksara angka tahun, cuman sekarang sudah aus. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah ini era Majapahit atau Singosari yang ada di sebelah sini kan. Oh betul, berarti ini memang angka tahun ya Kang ya? Iya, sebenarnya ini berbentuk angka tahun. Bukan motif seperti hiasan begitu, bukan ya? Bukan, jadinya seperti ini Kang. Ini kurung buka, ini kurung tutup. Terus di sini biasanya ada 3, kalau tidak gitu 4 angka Kang. Oh begitu Kang. Iya, soalnya kalau untuk motif, kalau memang sama berarti di sini juga seharusnya Garuda Wisnu Kencana seperti yang ada di sebelahnya Kang. Betul. Seperti contohnya di Museum Trowulan ada itu. Kenapa ini Kang kok begitu Kang? Kurang paham ya, mungkin karena aus atau mungkin ada yang sengaja merusak, kita juga kurang paham. Nah, untuk di atasnya ini Kang terdapat batu namanya batu pipisan. Digunakan untuk menghaluskan gitu ya. Terus di sini untuk batu lingganya tidak sesuai dengan yang ini karena itu cukup besar ya lubangnya. Nggak cocok ya? Nggak cocok, kalau yang ini kecil Kang. Ataukah cuma ditancapkan saja begitu, maksudnya nggak sampai ke lubangnya ini Kang? Jadi nggak mungkin ya? Ini nggak mungkin ya? Kalau untuk linggayoni zaman dahulu itu selalu berpasangan dan memang selalu menancap Kang.
batu linggayoni zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan biasanya kalau tinggal lingganya tinggal yoninya. Iya, iya, iya. Gitu. Terus di sebelah sini Kang terdapat relief dari Garuda Wisnu Kencana yang merepresentasikan kalau ini zaman dari ini ya Hindu Buddha ya. Nah ini untuk Hindu. Nah untuk di sini uniknya reliefnya itu Garuda Wisnu Kencana. Seharusnya untuk Dewa Wisnu, tapi ini diukir atau dipahat di batu linggayoni yang untuk Dewa Siwa gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Itu cukup unik berarti Kang. Benar. Terus di sini pun ada batu berbentuk manggis ya. Iya. Tapi warga sini mempercayai untuk kemagisannya atau kesakralannya dari batu ini. Konon kan, batu ini kalau ada yang berani mengangkat itu akan dapat sial. Gitu. Tapi kita tidak berani mengangkat juga karena menghormati lokasi ini Iya, juga kan. menghormati apa yang sudah dipercaya masyarakat begitu Kang ya. Iya, benar. Ya, cukup kita lihat saja, kita nikmati dan kita bisa merasakan kebesaran leluhur kita ya, membuat benda-benda seperti ini dengan alat seadanya tapi bisa sebagus ini, seindah ini. Kira-kira teknologi zaman dahulu digunakan dengan menggunakan apa ya? Ya pastinya tidak seperti sekarang ada gerenda dan semacamnya. Dulu pure manual Kang. Nah, itulah kehebatan leluhur kita. Pasti sangat hebat sekali. Benar, sangat luar biasa teman-teman ya. Kalau salah satu street kan nggak bisa dibenahi ya. Nah, apalagi ini batu cukup keras loh Iya. kan. Apalagi jenis batu andesit itu salah satu batu yang cukup keras. Iya. Kalau mungkin batu kapur itu agak Masih mudah, bisa, ya. pakai tangan bisa. Betul. Nah, kalau gini sulit kan. Iya, iya. Oke. Terima kasih Kang Wafa. Siap. Nah ini ya yang tadi ngobrol itu. Jadi seperti itu Bolo, terkait peninggalan yang ada di sini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.